Kebijakan pemerintah membebaskan visa bagi 75 negara bisa membuka peluang masuknya tenaga kerja ilegal. Masuknya tenaga kerja asing akan mengancam penghidupan pekerja lokal. Anggota Komisi 9 DPR fraksi Nasdem, Irma Suryani menegaskan Indonesia sudah mulai dibanjiri tenaga kerja informal dari Tiongkok. Menurut Irma, para investor asing yang menanam modal di Indonesia jangan serta mewajibkan prasyarat membawa tenaga kerja untuk bekerja di Indonesia. Semua investasi itu jangan juga menjadi prasyarat membawa tenaga kerja asing ke Indonesia, di mana tenaga kerja asing itu hanya profesinya sebagai buruh gitu. Perusahaan-perusahaan yang hari ini banyak sekali investor asing masuk gitu ya, justru menimbulkan gejolak di perusahaan-perusahaan itu gitu ya. Kita nggak anti tenaga kerja asing, hanya saja jangan juga selalu menabrak kebijakan dan undang-undang yang ada di Indonesia. Serbuan pekerja asing di tengah masih tingginya angka pengangguran jelas menjadi ironi bagi negeri kita. Terlebih tenaga asing tersebut tidak hanya menempati posisi tenaga ahli, namun juga merambah sektor-sektor yang seharusnya bisa menyerap tenaga lokal. Pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah saat ini menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi, sekaligus untuk menyerap tenaga kerja. Namun penyerapan pekerja di sektor ini juga kerap direcoki pekerja asing di Indonesia. Pada April lalu, 5 pekerja asal Tiongkok tertangkap tengah melakukan pengeboran ilegal dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kekhawatiran akan serbuan pekerja asing khususnya asal Tiongkok sebenarnya sudah mengemuka ketika pemerintah berencana bekerja sama dengan Tiongkok dalam proyek pembangunan kereta cepat tersebut. Belum lagi terungkapnya sejumlah pekerja ilegal di beberapa daerah di tanah air yang tidak hanya menempati sektor tenaga ahli, namun juga sektor yang seharusnya bisa ditempati oleh tenaga kerja lokal. Serbuan tenaga asing jelas menjadi ironi bagi masyarakat kita di tengah masih tingginya angka pengangguran. DPR sudah membentuk panitia kerja tenaga kerja asing untuk menelusuri temuan dan laporan dari masyarakat. Sementara pemerintah diminta tetap membuka lebar lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia. Komisi 9 sekarang ini kan ada panja itu terkait dengan tenaga kerja asing. Jadi laporan dari panja itu sendiri kan belum selesai dan masih melakukan pengumpulan data-data dan masih melakukan kerja-kerja yang dibutuhkan terkait dengan kebutuhan panja itu. Nah, tetapi pada umumnya kita meminta kepada pemerintah memang untuk betul-betul menseriusi masalah ini. Karena kita melihat ada banyak isu yang beredar terutama di media-media sosial yang sekarang ini yang menurut saya tidak bisa dianggap enteng begitu saja. Jadi bisa jadi ini juga merupakan kegelisahan masyarakat karena kita di Indonesia sendiri kan masih kekurangan tenaga kerja, masih kekurangan lapangan kerja, mohon maaf. Jadi lapangan kerja yang ada di Indonesia ini kan belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebut jumlah tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di Indonesia hingga bulan Februari 2016 mencapai 5.000 orang lebih. Dari izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan Kemenaker juga menunjukkan tren penurunan pekerja asing dalam beberapa tahun belakangan. Seluruh pekerja tersebut tersebar di berbagai sektor, mulai dari perdagangan dan jasa, sektor industri, pertanian, dan lain-lain. Undang-undang membolehkan warga asing bekerja di Indonesia asal memenuhi syarat, baik izin kerja, izin tinggal, kompetensi maupun jabatan. Sementara membendung masuknya pekerja asing untuk bekerja di Indonesia juga merupakan hal yang tidak mungkin di tengah kondisi globalisasi saat ini. Untuk itu pemerintah diingatkan agar mengantisipasi serbuan pekerja asing lewat peningkatan keterampilan dan kompetensi bagi pekerja lokal kita. Agus Firmansyah, CNN Indonesia.